bareng Cici. Wah, nggak kerasa kita udah masuk di bulan yang ke-5 ya adik-adik. Nah, udah siap memulai ibadah kita di bulan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru tentunya ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu. Sebelumnya kita lemesin jari-jarinya nih. Kita mau sambil perhitung nih ya, sebelum kita berdoa. Siap ya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat kamera cekrek. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami untuk beribadah. Berkati Cici Koko yang akan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, mainan ini asik banget. Aku seneng banget nih main games ini nih. Kalian teman-teman suka juga kan main games ya? Oh, aku suka main. Joni, apa sih Ma? Ganggu aja sih Mama. Bantu Mama sini. Lagi main Ma. Bentar nih, tolongin adiknya. Jagain bentar. Mama mau ke kamar mandi sebentar. Mama, aku lagi main. Aku gak mau. Diam aja adik. Jangan macam-macam, jangan rewel. Aku lagi main kan. Wah, cita-citaku jadi pilot nih teman-teman. Lihat bajuku, udah kayak pilot kan. Aku lagi main game nih. Aku main pesawat-pesawatan, nerbangin pesawat gitu, tembak-tembakan, seru loh. Tommy, bantu Mama dong. Hah? Iya Ma, oke, Tommy bantu. Tommy pause dulu ya main gamenya. Nah, siapa yang suka kayak si Joni? Kalau disuruh sama mamanya dimintain tolong malah marah-marah. Pasti anak live kid nggak ada. Semua kayak si Tommy pasti ya. Kalau diminta tolong sama mamanya, wah langsung semangat, langsung bantuin dengan senang hati, dengan sukacita pastinya ya. Di pause dulu kalau main game, karena kita mau membantu orang tua, menyenangkan hati mama papa kita tentunya ya adik-adik. Wah bener-bener nih kita harus ketemuin nih si Joni sama si Tommy, biar si Joni belajar dari si Tommy ya adik-adik. Kita juga harus belajar dari si Tommy tadi ya adik-adik. Mau dengar-dengaran sama mamanya, mau menolong mamanya juga. Kita harus hati-hati nih menggunakan tangan kita, mulut kita, mata kita. Main boleh gak? Boleh, tapi ada waktunya ya adik-adik. Saat mama papa membutuhkan pertolongan kita, saat Cici Koko atau adik kita membutuhkan kita harus membantu dan menolong mereka. Kita menggunakan tangan kita, mulut kita, mata kita, semua tubuh kita untuk memuliakan Tuhan dengan membantu orang-orang di sekitar kita. Kita nyanyi yuk, mantap berdiri yuk. Kita nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
lagi untuk mama papa kita ya adik-adik ya. Kita mau menggunakan semua yang ada sama kita untuk menyenangkan mereka, untuk menolong mereka, ya kan? Nah, karena perintah Tuhan juga adalah untuk menghormati papa dan mama kita, orang tua kita. Jadi kalau misalnya diminta tolong, dinasehati, kita harus mau dengar, kita harus mau taat, kita harus mau tolong mereka, karena itu adalah perintah Tuhan untuk menghormati mama dan papa. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Siapa yang mau hormat sama papanya? Kita mau nyanyi lagi dengan semangat sambil liatin mama papanya kalau ada di situ. Dengerin lagu kami ya mama papa. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Dengar-dengar waktunya sehat. Dengar-dengar senangkan hatinya. Dengar-dengar perintah Tuhan, hormati ayah dan ibu. Dengar-dengar waktunya sehat. Semangat ya. Iya, senangkan hatinya. Dengar-dengar perintah Tuhan, hormati ayah dan ibu. Hormati ayah dan ibu. Iya, kita harus menghormati mama papa kita. Yuk, kita panggil si Joni sama si Tommy yuk. Nah, kita udah sama si Joni. Tommy. Nah, udah datang bareng kita. Coba Cici mau tanya ya, kita tanya ya. Tadi siapa yang nggak mau pause gamesnya buat nolongin mamanya? Aku mau, Ci. Aku udahan tadi mainnya ya kan teman-teman. Teman-teman lihat kan? Oh iya, si Tommy pinter ya. Oh, kayaknya ada yang nunduk tuh. Oh, malu. Kayaknya malu ya. Malu. Agak sih. Teman-teman lihat ya tadi ya. Waktu aku lagi seneng main. Aku disuruh mulu nemenin adik. Aku kan lagi main. Nah, coba nih Joni sama Tommy, Cici punya cerita nih. Kita harus baik hati sama orang tua kita. Kita harus mau menolong orang tua kita. Di Alkitab juga ada loh. Ada. Iyalah pasti ada. Coba adik-adik di rumah juga duduk yang manis. Kita mau dengerin firman Tuhan ya hari ini. Kita mau denger nih seorang anak yang baik hati, yang berbakti, yang hormat sama orang tuanya. Apa yang akan terjadi sama dia kalau hormat, kalau nurut ya, kalau taat, kalau mau menolong, kalau mengasihi orang tua? Apakah rugi? Atau enggak?
kita buka Alkitabnya bareng-bareng ya. Nanti Johnny sama Tommy juga dengerin ya, adik-adik juga ya. Ini adalah Bapak Elimelek. Dia punya istri yang bernama Ibu Naomi. Dan mereka punya 2 orang anak laki-laki. Wah, mereka asalnya tinggal di kota Bethlehem adik-adik. Tapi karena terjadi kelaparan, mereka akhirnya pindah ke daerah Moab. Mereka tinggal di Moab. Kemudian Bapak Elimelek meninggal adik-adik, panggil Tuhan. Jadi tinggal Ibu Naomi dan 2 orang anaknya laki-laki. Kemudian anaknya itu memiliki istri. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Mereka tinggal bersama-sama dan bahagia. Namun kemudian anak-anak Ibu Naomi pun meninggal adik-adik. Wah, sedih ya Ibu Naomi. Udah suaminya meninggal, terus sekarang anak-anaknya juga meninggal. Kemudian Ibu Naomi berkemas bersama kedua menantunya. Dia mau pulang nih ke Bethlehem karena dia dengar bahwa Tuhan sudah memberikan makanan. Jadi di sana udah nggak kelaparan lagi. Kemudian Ibu Naomi bilang sama kedua menantunya supaya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, nggak usah ikut sama Ibu Naomi. Pergilah katanya, pulanglah ke rumah ibunya masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati seperti kamu juga sudah mengasihi anak-anak aku, terus mengasihi aku juga, kata Ibu Naomi. Nah, mereka nangis-nangis ya. Mereka sedih gitu. Terus Orpa mencium ibu mertuanya, Ibu Naomi. Kemudian dia pamit, dia pulang ke rumahnya ya adik-adik. Tapi ada satu menantunya, siapa tadi? Rut ya. Dia nggak mau pulang adik-adik, katanya. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Wah, Ibu Naomi melihat, wah ini menantunya Rut nih berkeras, pengen ikut. Terus mereka pulang bersama-sama. Jadinya Rut dan Ibu Naomi pulang bersama-sama ke Bethlehem. Wah, Rut sangat mengasihi ibu mertuanya ya, walaupun itu bukan mama kandungnya, tapi itu mama suaminya, tapi dia sangat mengasihinya. Dia ikutin, dia rawat, karena Ibu Naomi pasti sudah tua ya adik-adik. Nah, di Bethlehem, Ibu Naomi punya saudara namanya Bapak Boas. Dia seorang yang kaya. Maka Rut nih, menantunya Ibu Naomi, bilang, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Terus kata Ibu Naomi, pergilah anakku. Jadi dia pergi ke ladang milik Bapak Boas. Terus dia ngikutin pekerja-pekerjanya, dia pungutin. Wah, rajin. Ambilin bahan makanan buat dia dan ibunya. Kemudian Bapak Boas lihat, wah kok rajin ya. Siapa dia? Wah, setelah diceritain, dia tahu bahwa itu adalah menantu Ibu Naomi yang setia, yang baik hati, yang mau ikut sama ibu mertuanya walaupun sudah disuruh pulang, tapi mau ikut, terus mau bekerja mencari makan buat mereka. Wah, Bapak Boas kemudian, wah hebat nih ya Rut ya. Kemudian Rut jadi diizinkan untuk mengambil bahan makanan, malah diberikan yang banyak sama Bapak Boas. Kalau lihat orang rajin kan senang ya adik-adik ya, apalagi baik sama orang tua. Jadi Bapak Boas memberikan bahan makanan yang banyak untuk Rut
dan untuk Ibu Naomi. Dan singkat cerita ya adik-adik, Bapak Boas kemudian menikah dengan Rut. Dan akhirnya mereka memiliki anak dan Ibu Naomi senang karena dia memiliki cucu ya adik-adik. Setelah mendengar cerita tadi, wah, Rut bukan anak kandung Ibu Naomi, dia menantu. Tapi dia mengasihi, dia baik hati, dia mau ikut kemanapun Ibu Naomi pergi. Dia pun mencari makan untuk mereka berdua. Wah, Tuhan melihat Rut yang baik hati sehingga Tuhan memberkati dan mempertemukannya dengan Bapak Boas. Bapak Boas juga senang melihat Rut yang rajin bekerja, rajin ngambilin bulir-bulir jelai untuk makan mereka berdua ya, Ibu Naomi dan Rut. Wah, Joni ya, kalau kita baik hati sama orang tua kita, mau menolong, mau mendengarkan nasihat mereka, Tuhan juga senang. Bener, hebat si Tommy ya, kayak si Tommy. Jadi kalau misalnya lagi main juga, di pause saja mainannya. Kita bantu dulu mama papa kita, nggak cuma mama doang ya, mama dan papa kita. Oh gitu ya, aku salah dong tadi. Aku meminta maaf sama mama aku deh, nanti aku nggak akan gitu lagi, Ci. Nah, pinter. Jadi kalau ada adik-adik di rumah yang suka kayak si Joni juga, harus minta maaf sama mama papanya, terus berjanji bakal mengasihi mereka, menolong mereka. Jadi seperti Rut yang baik hati, jadilah Joni yang baik hati, jadi Tommy yang baik hati. Sebutkan nama kalian, jadilah anak-anak yang baik hati dengan menghormati mama papa, dengan cara membantu mereka, menolong mereka saat mereka meminta pertolongan adik-adik. Oke? Oke, Ci, pinter semua. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 15 ayat 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 15 ayat 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ayat hafalannya dihafalkan dan dilakukan ya adik-adik untuk menghormati mama dan papa, karena itu adalah perintah Tuhan loh. Gimana caranya tadi menghormati mama papa? Mau menolong, mengasihi, dan melayani juga seperti Tuhan Yesus sudah melayani kita ya. Kita melayani mama papa karena itu adalah perintah Tuhan, dan karena itu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya. Aku mau melayani Tuhan. Biarlah lagu ini jadi komitmen kita bersama-sama untuk melayani mama papa kita sebagai bentuk penghormatan kita sama mereka, karena itu adalah maunya Tuhan ya adik-adik. Kita nyanyikan bersama. Aku mau melayani Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan.
untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mau seperti Ruth yang baik hati, mau mengasihi, mau menolong, mau melayani Ibu Naomi. Tuhan, kami juga mau mengasihi, menghormati, melayani mama papa kami. Jadikan kami anak-anak yang baik hati, yang mau menghormati mama dan papa seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkati kami semua, berkati papa mama, berkati adik kakak, berkati guru-guru kami di sekolah, berkati Cici Koko Life Kids, berkati kami semua Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Siap jadi anak baik? Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. God bless. Hai, jumpa lagi di Kid News. Aku mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kid, serta subscribe YouTube channel Life Kid ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Life Kid, yuk segera menghubungi Life Kid. Sekian Kidnews hari ini. God bless you. Halo adik-adik, hari ini Cici mau berbagi beberapa informasi buat adik-adik semua ya. Yang pertama, Cici mau ingetin adik-adik, Kamis ini ada Living Word Kids jam 10 pagi. Saksikan di YouTube channel Life Kids dan Instagram Life Kids ya adik-adik. Yang kedua, ibadah minggu depan akan diadakan pukul 10 pagi. Ibadah ini gabungan dari kelas bayi sampai kelas madya, spesial Mother's Day dengan tema Mom and Me. Adik-adik jangan lupa ajak mama-mama kalian untuk ikut dalam ibadah online kita minggu depan ya. Sekian pengumuman dari Cici. Happy Sunday semua. God bless you.